Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab nomor 4 menerangkan adab-adabnya pengajar Quran dan yang mempelajari Quran. Sopan santun yang seharusnya dikerjakan oleh pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Belajar Quran secara khusus kita masuk bab membaca huruf hijaiyah, diteruskan digabung-gabung menjadi akhirnya bisa baca Al-Quran. Bagian dari belajar Al-Quran, menghafalnya dengan bertajwid, makhraj hurufnya dipraktekkan, dijaga, bermula dari mana, berhenti di mana, paling mudahnya ngikut tanda-tanda yang telah ada di Quran yang telah kita gunakan hari-hari itu. Kemudian di antara maknanya mengajar atau belajar Quran adalah belajar arti-artinya. Kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, kita belajar fasolatan. Sekian banyak Al-Quran memerintahkan kita, termasuk yang akan kita baca hari ini, untuk negakkan sholat. Ini praktik gimana? Kita belajar fasolatan, biar bacaannya benar, biar syarat rukunnya tahu dan dilaksanakan. Kemudian kita belajar fiqh biar tahu sholat 5 waktu itu waktunya bermula dari mana, berakhir di mana. Bagaimana tertibnya jadi imam, tertibnya jadi makmum, dan seterusnya. Ini semuanya adalah kelengkapan dalam belajar Al-Quran, menunaikan huruf dan lafaz-lafaznya, mempelajari kandungan maknanya, kemudian mempraktekannya. Ini sempurnanya hak yang minimal ditunaikan untuk Al-Quran, baik pun untuk pengajarnya atau pelajarnya. Hadzal babu, bab ini ma'al babaini ba'dahu, bersama 2 bab selepasnya. Huwa maksudu kitab, adalah yang dimaksud dari kitab ini. Wa huwa maksudul kitab, mengenai sopan santunnya pengajar dan pelajar Quran, tawilun mungtasirun jiddan, panjang dan tersebar, sangat tersebar. Maka saya ingin ngerangkum untuk mudah dihafal, mudah untuk diakuratkan. Wa ana usyiru ila maqasidihi, dan aku akan berikan isyarat kepada maksud-maksudnya bab. Mukhtasaratan fi fusul, yang diringkas dalam beberapa penjabaran, dalam beberapa fasal. Fasal itu aslinya penjelasan. Liyasula hifdhu wa dhabtuhu, supaya mudah menghafal bab itu dan mengakuratkannya insyaallah taala. Ya, hari-hari kita ini bersinggungan dengan Quran, sudah kita tunaikan belum hak-haknya? Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahu taala. Pertama kali yang sepantasnya bagi pengajar, al-muqri itu yang mengajar, wal qari dan pembaca, pengajar dan pelajar. Keduanya memaksudkan dengan belajar atau mengajar Quran itu ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kita ini ngaji ini niatnya untuk cari ridho Allah. Bukan niatnya kalau gurunya ada masuk. Kalau gurunya enggak ada, bolos. Itu namanya bukan karena Allah, tapi karena kelas, karena absen. Nah, itu sudah tingkatan masih terlalu rendah. Mungkin belum ada nilainya secara pahala. Ya, paling ya normalnya orang ada malu dikit. Kalau gurunya ada, masuk. Kalau gurunya enggak ada, jadi goyang. Tapi kalau gurunya ada enggak masuk, itu sudah bebal, sudah enggak punya malu. Nah,
La ilaha illallah. Begitu juga sebaliknya. Muridnya ada, gurunya enggak masuk, itu juga guru yang enggak punya malu. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menghamba kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam kondisi mereka memurnikan untuk Allah ad-dina, agamanya. Agama itu aturan yang telah dibawa oleh Nabi, isinya akidah dan ahkam. Mengerjakan agama itu semata-mata karena Allah. Maka kita telah dengar beberapa pekan yang lalu ada ceramah dari Syekh dari Madinah itu. Apa itu ibadah? Ibadah adalah mengamalkan segala sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Maka ibadah itu luas. Ngomong bisa jadi ibadah, diem bisa jadi ibadah, bergerak bisa jadi ibadah, jauhlah bisa jadi ibadah, uzlah bisa jadi ibadah. Di amalan-amalan yang dikerjakan di situ itu semata-mata untuk cari ridhonya Allah. Tentu saja sesuai dengan aturannya, bukan kita ngarang sendiri gitu ya. Ke sawah cari ridhonya Allah, di sawah malah maksiat, itu cari ridho Allah yang nggak bisa. Ibadah itu harus berupa sesuai aturan gitu. Mau kemana Pak? Mau kerja untuk cari bekal ibadah. Begitu kerjanya tidak diridhoi Allah, itu bukan ibadah. Nah, gitu. Ibadah itu harus berupa yang diridhoi Allah. Maka semua yang diridhoi Allah diniatkan karena Allah, itu baru namanya ibadah. Tidak harus berupa sholat, berupa zakat, tidak harus berupa materi, sikap-sikap harian. Kalau itu dalam ridhonya Allah, dinanti karena Allah, itu semuanya jadinya ibadah. Maka dengan kaidah itu kita bisa beribadah 24 jam. Tidur pun jadi ibadah. Karena tidurnya itu memang semata-mata karena ikut yang diridhoi Allah. Makannya pun jadi ridhonya Allah. Makannya semata-mata cari ridho Allah. Dan makannya memang makan yang diridhoi Allah. Jadi nggak bisa makannya haram katanya cari ridho Allah, nggak bisa. Maka ibadah itu harus sesuai prosedur. Tetapi yang disebutkan di sini termasuk ibadah yang pokok adalah menegakkan sholat, bayar zakat. Karena ini inti. Sholat itu katanya sebagian ulama, intinya kita ngelatih mulai ujung kuku sampai ujung rambut, digerakkan atau didiamkan hanya karena ikut perintah. Yang biasa kita dengar, membawa suasana sholat dalam kehidupan. Kemudian zakat itu adalah isyarat, di samping memang kita berkewajiban zakat, minimal zakat fitrah, itu adalah kesolehan kita atau keeroran kita ini sangat berkaitan dengan makanan minuman kita, harta yang kita pakai, harta yang kita kelola. Karena intinya dari zakat, di antara intinya biar kita ini merasa harta-harta yang kita pakai itu adalah titipan dari Allah. Kita ini hanya dititipi, bukan pemilik. Begitu pula dalam intinya sholat, supaya kita tahu mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita itu miliknya Allah. Kita hanya dititipi, kita tidak berhak menggunakannya kecuali sesuai dengan ridhonya Allah. Maka kalau badannya dan makanan minumannya sudah dirasa itu milik Allah, orang akan lurus. Kenapa kok sholat dengan zakat selalu dalam Al-Quran itu gandeng terus, aqimus sholah atuz zakah? Karena itu orang itu harus mengumpulkan antara perasaan ubudiyah,
penghambaan dalam badannya dan juga dalam hartanya. Kadang-kadang orang itu ahli sholat, ahli itu, tetapi makan minumnya ngawur. Ya, itu berarti hikmah zakah belum masuk di dalam hidayah untuk dia. Akhirnya sholatnya ghairu maqbul. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak untuk mengkonsumsinya. Maknanya orang itu kalau makanannya haram, sulit banget untuk dapat hidayah. Karena makanannya itu akan mendorong dia untuk melanggar, untuk maksiat, untuk ini itu. Maka inilah pentingnya santri latihan selama di pondok, tashihul muamalat itu diantaranya itu. Nanti dia akan jadi penanggung jawab keluarga, nanti akan jadi penanggung jawab dagang, nanti akan jadi penanggung jawab masjid. Kalau tidak beres urusan muamalah, nanti jadi penyebaran pencurian di seluruh pelosok Nusantara. Walaupun kan orang itu nggak ada jaminan. Kalau sudah ngaji kemudian soleh, munafikin tuh ngaji terus bersama Sayyidul Anbiya, tapi nggak dipraktekkan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kita ngaji ini bersyukur. Di samping itu muhasabah. Iki wis tak praktekne apa durung? Omdo apa memang sudah jadi kenyataan? Omong doang apa jadi kenyataan? Hunafa'a, dalam kondisi mereka adalah condong kepada kebenaran. Kita ini harus ngelatih diri kita selalu simpati, selalu mendukung kebenaran. Bukan sekedar menjadi orang benar, tetapi kebenaran-kebenaran harus kita dukung. Kan kadang-kadang orang itu benar tapi dipek sendiri, diambil sendiri. Tidak mendukung kebenaran sekitar yang nggak peduli. Nah, itu namanya belum mengamalkan hunafa. Di Hanif itu, kalau kamu lihat arti-artinya, condong kepada kebenaran. Maksudnya gimana? Inilah yang diperintahkan Allah dari hambanya, bukan sekedar ikhlas, bukan sekedar jadi orang baik, bukan sekedar jadi orang benar. Dukunglah kebenaran-kebenaran yang ada. Harus berani ngambil sikap untuk mendukung kebenaran. Kebenaran itu aturannya gimana, Pak? Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti benar. Wadzalika, dan itu ibadah dengan ikhlas, kemudian condong kepada kebenaran, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayarkan zakat dengan sekelumit keterangan yang telah diceritakan tadi, dinul qayyimah, agama yang lurus. Jadi kalau kita pengen tahu agama kita lurus atau belum, maka ayat ini kita renungkan. Sudah saya praktekkan belum? Al-millatul mustaqimatu, artinya dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan binniyati, dinilai dengan niat-niatnya. Ini kalau para fuqaha mengatakan innamal a'malu, sesungguhnya sahnya amalan-amalan binniyati dikaitkan dengan niatnya, dengan tujuannya. Sama-sama dalam kebaikan, satunya biar dilihat teman-temannya, satunya biar diridhai Tuhannya, zahirnya sama, tetapi karena tujuannya berbeda, satunya diridhai Allah, satunya dimurkai Allah. Sama-sama berjuang fisabilillahnya, satunya sepagi sepetang dia mendapatkan keuntungan, lebih baik mendapatkan dunia daripada mendapatkan dunia dan isinya, satunya mendapatkan murkanya Allah karena di dalam perjuangannya bukan karena Allah. Ya, ada 3 orang dalam puncak kebenaran, tetapi tujuannya bukan karena Allah. Yang satu orang alim biar dipuji-puji, yang satunya orang yang infak sampai habis hartanya biar dipuji-puji sebagai dermawan, satunya berjuang fisabilillah sampai mati dalam perjuangan hanya biar dibilang jagoan, pendekar dan lain sebagainya. 3-tiganya dipersilahkan untuk masuk neraka. Dan banyak ulama berpendapat itu maksudnya kekal abadi di neraka.
Kok bisa? Karena bukan karena Allah, bagaimana mau minta pahala pada Allah? Wong amalnya itu bukan karena Allah. Seperti kamu kerjanya bukan di Al-Fatah, kok minta gaji di Al-Fatah, itu nggak nyembung. Itu antar makhluk aja nggak sopan. Kerjanya itu bukan untuk Al-Fatah, tetapi kok minta gaji di kantor Al-Fatah. Oh, orang ini saking parahnya errornya otaknya, rumah sakit jiwa Solo pun mungkin nggak nerima itu. Terlalu error ini. Ya, orang amal bukan karena Allah kok minta surga, minta itu gimana? Apa kaitan kamu dengan Allah? Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan itulah yang akan dia punyai, akan dia miliki. Kalau niatnya bukan karena Allah, bagaimana mau minta dari Allah? Yang dia miliki kan bukan karena Allah itu. Kalau dia memiliki karena Allah, ya minta pada Allah, diberi fasilitas oleh Allah, nah itu baru normal. Maka Imam Nawawi apa yang dikatakan beliau, wa hadzal haditsu, dan hadis ini min usulil Islam, adalah termasuk asas-asasnya agama Islam. Di asasnya ketundukan pada Allah, Islam, isim fa'ilnya muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Dan muslim itu kata Imam Suyuti, dulu dalam riwayat-riwayat hadis ini hanya gelar untuk para anbiya. Karena muslim itu adalah mengumpulkan antara iman yang benar dan amal yang sempurna, itulah muslim. Maka para anbiya doanya tawafani muslimah, bukan tawafani mu'minah, tawafani muslimah. Wa ana awwalul muslimin, aku pertama kali orang yang menyempurnakan iman dan amal. Orang beriman suruh matinya benar-benar telah menyempurnakan iman dan amalnya. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka orang itu permulaan dan pendasaran supaya bisa jadi muslim itu adalah ngeluruskan niat. Perhatikan niat kamu, karena ini asas terterima dan tidaknya semua ketundukan kita ini dari sini. Maka kita sudah mondok, ini kebaikan zahirnya, tapi niatnya apa? Kalau niatnya karena Allah, pengurus ada, nggak ada, yang absen ada, nggak ada, tetap tertib terus. Jadi kalau bukan karena Allah, begitu nggak ada yang ngawasi sedikit, sudah error lagi. Jadi yang menjaga kita itu sebetulnya ya hati kita itu. Inna fil jasadi la mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu ala wahya alqalbu. Niat itu letaknya di hati. Kalau hatinya benar, akan memerintahkan anggota tubuh untuk benar. Kalau hatinya enggak benar, enggak berniat hati, di antaranya tujuannya apa itu di hati. Hati itu tempatnya di mana sih Pak? Ya, hati itu sebetulnya perasaan yang enggak bisa didata, tapi letaknya itu di jantung. Maka dalam nyanyian ini bisa si jantung hati. Jadi hati itu bukan liver yang di sini, hati itu letaknya di bawahnya dada, di bagian kiri. Jadi kalau kita bilang al-qalbu di dalam hadis itu maksudnya adalah jantung. Maka kalau gambar cinta itu gambar jantung. I love you itu loh gambar jantung. Maka kalau kita susah itu, yang kita pegang kan bukan perut kita, liver tempatnya, dada saya sakit, memang letaknya di jantung itu. Saya sumpek yang kita pegang, tersinggung pol-polan, yang kita pegang dada itu, karena memang yang berdetar-detar di situ itu. Itu kalau di foto jantung kita nggak ada, nggak kelihatan, niat itu nggak ada. Tapi kalau dirasakan itu sebetulnya muaranya niat itu letaknya ya secara gaib di jantung ini. Seperti kita mikir-mikir di otak ini jantung. Maka di antara tertibnya sholat yang kita dalam sebagian isyaratnya para ulama di sebagian hadis adalah dengan memegang jantung, memegang hati, diletakkan di sini. Karena letaknya hati di sini. Terus kalau kamu lihat adabnya ini termasuk adab internasional yang sering dipakai oleh Daulah Utsmaniyah, bahkan sekarang jadi satu bentuk penghormatan internasional.
Kita letakkan tangan kanan di dada kiri. Maksudnya hati saya simpati pada Tuhan. Saya hormat pada Tuhan. Gitu. Bukan kanan. Kanan apa? Ya isinya paru-paru dan sebagainya. Jadi kalau hati itu di kiri. Kadang-kadang kan kalian kolbu itu dikira sate hati, itu bukan. Sate jantung. Kalau sate jantung itu kabid dalam bahasa Arabnya, kabid. Memang kadang-kadang kabidun itu diartikan jantung itu kadang-kadang di satu-satu kondisi tertentu. Tapi secara umum hati-hati yang dimaksudkan al-qalbu itu maksudnya jantung. Paham? Kurang lebihnya begitu itu. Tahu kan? Kamu mungkin tahu orang-orang yang hormat.